terlibat dalam layanan publik. Berikut cuplikan video. Selamat menyaksikan. Oknum pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur ditangkap tim Saber Pungli Tipikor Polres Jember. Pelaku tertangkap saat melakukan pungutan liar proyek layanan khusus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Enggak apa, jual beli apa? Ayo, bilang, jual beli apa itu? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Cik, ayo, apa ini? Cik, ini apa ini? Apa itu? Jelaskan, Pak. Dua oknum ASN dari Dinas Pendidikan ini tidak berkutik saat tertangkap melakukan pungutan liar di sebuah rumah makan pinggiran kota di Jember, Jawa Timur. Keduanya adalah Abdul Rohim dan Swidi yang menjabat sebagai pengawas atau penilik Kecamatan Sukowono dan Silo. Pelaku minta honor atas rekomendasi pencairan dana bantuan layanan khusus kepada dua perwakilan lembaga PAUD. Jelaskan, Pak. Petugas akhirnya menggiring kedua oknum ASN itu ke kantor polisi. Dari keduanya polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp7.250.000 dari PAUD Cempaka 100 dan Rp4.250.000 dari PAUD Nurul Islam. Program bantuan layanan khusus sebesar Rp25 juta ini dikucurkan Kementerian Pendidikan untuk pihak sekolah dan lembaga yang mengajukan proposal bantuan kegiatan belajar mengajar di wilayah pinggiran dan terpencil. Dua orang penilik ini akan mengambil pungutan liar dari PAUD, di mana PAUD ini adalah penerima dana bantuan layanan khusus, ya. PAUD LK itu variatif, ada yang 25 juta, ada yang 5. Dari cuplikan video tadi, kelompok kami akan melakukan analisis kasus terhadap aspek penyimpangan layanan publik dengan menggunakan teknik pendekatan fishbone dan analisis SWOT. Yang pertama, permasalahan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pelayanan publik berupa adanya pungutan liar atau pungli oleh oknum aparatur sipil negara yang tidak bertanggung jawab. Kedua, metode identifikasi faktor penyebab permasalahan dengan menggunakan metode fishbone. Kemudian, menggunakan teknik analisis SWOT sebagai upaya menemukan strategi alternatif solusi penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, tujuan memberikan alternatif strategi atau solusi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi isu permasalahan penyimpangan pelayanan publik dalam bentuk pungutan liar atau pungli. Kira-kira menurut kawan-kawan, apa penyebabnya ya? Seperti disampaikan di awal video tadi, bahwa kelompok kami akan menggunakan metode fishbone untuk mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan. Yang pertama metode, yakni ketidakjelasan prosedur layanan. Yang kedua machine, bentuk layanan digital belum dimengerti sebagian pengguna. Yang ketiga material, keterbatasan informasi layanan. Yang keempat measurement, kurangnya sistem kontrol atau pengawasan. Yang kelima man, kurangnya integritas dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Yang keenam milieu, faktor kebiasaan yang membudaya. Dari beberapa faktor-faktor penyebab permasalahan yang telah saya sampaikan tadi, sehingga muncul penyimpangan terhadap pelaksanaan pelayanan publik berupa pungutan liar. Kemudian analisis SWOT, strength atau kekuatan, adanya sumber hukum yang tegas tentang pungutan liar, yakni Perpres nomor 87 tahun 2016 dan tuntutan profesionalisme aparatur sipil negara dalam pelayanan publik. Weakness atau kelemahan, kurangnya dukungan sarana prasarana yang menunjang pelayanan publik dan sikap mental sumber daya manusia yang masih lemah. Opportunities atau peluang, berkembangnya iptek dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan, adil dan akuntabel. Threats atau ancaman, belum optimalnya pengawasan internal maupun eksternal terhadap penegak hukum dan masih adanya ego sektoral. Upaya solusi alternatif strategi permasalahan penyimpangan terhadap pelaksanaan pelayanan publik berupa pungutan liar atau pungli. Penyebab pertama, metode, strateginya meningkatkan pelayanan publik dengan memangkas waktu pelayanan dan memangkas jalur birokrasi. Penyebab kedua, machine, strategi, edukasi masyarakat berupa kampanye pelayanan publik dan pendampingan dalam sistem layanan digital. Penyebab tiga, material,
Strategi sosialisasi yang intensif tentang proses layanan publik yang efektif dan edukatif, memanfaatkan sistem whistleblowing untuk melaporan kendala teknis atau permasalahan. Penyebab keempat, strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dengan bina mental dan disiplin etika publik. Penyebab kelima, measurement strategi memaksimalkan mekanisme pengawasan internal dan kontrol atasan yang lebih ketat, serta inspeksi berkala dari APIP dan operasi tangkap tangan. Penyebab keenam, Mileo strategi membuat komitmen bersama antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat dengan tidak lagi membiarkan terjadinya praktik pungutan liar dalam pelayanan publik dalam bentuk apapun. Kesimpulan dan saran, praktek pungutan liar atau pungli sebagai salah satu penyimpangan terhadap pelayanan publik tidak dapat diberantas hanya mengandalkan pemerintah saja. Masyarakat harus turut serta berperan aktif. Salah satunya dengan membuat komitmen bersama antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Bagi penyelenggara pelayanan publik, salah satu bentuk komitmen sederhana yang dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan pemenuhan terhadap setiap komponen standar layanan. Bagi masyarakat, komitmen sederhana yang dapat dilakukan adalah mulai menghentikan segala bentuk permakluman, praktek pungli atau pungutan liar yang ada dalam bentuk layanan apapun. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.